Insiden ini telah dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Nunukan, Ida Sunarwan, di mana pesawat yang jatuh adalah pengangkut BBM ke Krayan. Pemirsa, warga di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan adanya pesawat jatuh di area pegunungan Pak Ramayo yang menimbulkan kepulan asap hitam. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi di pegunungan Pak Ramayo, titik lokasi pesawat jatuh. Insiden ini telah dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Nunukan, Ida Sunarwan, di mana pesawat yang jatuh adalah pengangkut BBM ke Krayan. Namun hingga saat ini belum ada rincian kronologis jatuhnya pesawat. Pulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Kecelakaan beruntun antara 3 truk dan 1 motor terjadi di Jalan Raya Pacing, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat 1 truk pengangkut sayur terguling dan 2 lainnya rusak parah. Dalam rekaman CCTV terlihat truk gandeng bermuatan pakan ternak dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto tiba-tiba masuk ke lajur kanan hingga menabrak dam truk muatan tanah. Usai menabrak truk muatan tanah, truk gandeng terus melaju hingga menabrak truk pengangkut kencur dan terguling masuk gang rumah warga hingga menimpa sepeda motor. Kecelakaan 3 truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, sejumlah orang terluka, bahkan kernet truk gandeng terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Sidowaras karena luka di wajah. Yang depan saya kan ada truk dam itu, Terus? yang jadinya itu kemungkinan ngantuk, dia pakai jalur kanan itu, terus ngantem yang dam, kena saya itu Pak. Berarti yang masuk jalur kanan ini tergandeng ini? Yang tergandeng, yang ke kanan itu tadi. Jadi kendaraan yang berwarna merah ini tergandeng dari timur menuju ke barat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dam truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya. Dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Sementara itu, unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari hasil olah TKP, tidak ada korban jiwa dan masing-masing hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Longsor terjadi di area operasional IMIP 9 di Morowali, Sulawesi Tengah. Suatu pekerja dikabarkan meninggal dunia. PT IMIP melaporkan terjadi longsor di area operasional 9 pada Rabu siang. Sejumlah alat berat seperti ekskavator, bulldozer hingga dump truck terbawa longsor. Menurut pihak Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP 9, satu operator ekskavator asal Palopo dilaporkan tewas tertimbun. Longsor yang terjadi di area pembuangan limbah diduga akibat kondisi tanah pada area bawah yang lembek. Aktivitas di area longsor dihentikan dan para pekerja dievakuasi ke tempat aman. Pihak Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sulawesi Tengah kini melakukan investigasi menyeluruh pasca insiden longsor yang terjadi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif.
Dengan menggunakan kemeja putih dan masker yang menutupi wajahnya, Richard Lee sampai di Polda Metro Jaya. Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Ia berjanji akan menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi, saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Polda Metro Jaya. Selamat sore Anissa, apakah Richard Lee sudah selesai menjalani pemeriksaan hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini Richard Lee masih diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Tadi ia tiba sekiranya pada pukul 10 pagi. Itu artinya sudah 6 jam lebih Richard Lee diperiksa oleh tim penyidik dari Dirkrimsus, yang mana dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan terkait produk miliknya. Tadi sebelum memasuki gedung Dirkrimsus ini, ia sempat menyatakan bahwa ia yakin bahwa produk yang ia jual ini adalah produk yang legal dan juga sudah memiliki izin legal dari BPOM. Dan terkait apa saja yang ditanyakan oleh tim penyidik dan berapa pertanyaan yang dicecar kepada Richard Lee, kita masih menantikan jalannya pemeriksaan pada hari ini. Kalau kita mengulas dari informasi yang kami dapatkan, saat ini kapasitasnya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen produk kecantikan miliknya, yang mana seharusnya ia diperiksa kemarin, namun kemarin masih fokus menjalani pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana majelis hakim telah menolak pra-peradilan tersebut dan kini ia akhirnya diperiksa oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Dan Richard Lee ini ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025. Selain itu juga telah diterbitkan surat pencekalan selama 20 hari terhadap Richard Lee dari 10 Februari 2026 hingga 1 Maret 2026. Untuk saat ini kita masih menantikan proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terhadap Richard Lee. Untuk sementara saya kembalikan kepada Diandra yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore, selamat kembali bertugas.